Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin, 40 hadis tentang tauhid yang dikarang oleh Syekh Anis bin Tahir bin Nasir Al-Mus'abi hafidhahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas Al-Hadis At-Tasi'a Asyara, hadis yang ke-19. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya. Beliau berkata, la yuhlafu bi ghairillah. Tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak au kafar. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Rawahu At-Tirmidzi. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, faqad kafara, maka dia kufur. Au asyraka, maka dia berbuat kesyirikan. Ini adalah hadis yang berkaitan tentang masalah tauhid, dan hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa nggak boleh kita bersumpah pakai nama selain namanya Allah. Tidak boleh. Kita tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia kafir atau murtad atau musyrik atau melakukan kesyirikan. Rawahu Tirmidzi, hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Jadi kita harus hati-hati masalah sumpah ini. Ya, jangan mudah bersumpah. Dan kalaupun terpaksa bersumpah, maka harus memakai nama Allah, tidak boleh memakai nama selain Allah. Kita jumpai sering di masyarakat, sering kita jumpai orang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Ini tidak boleh. Karena sumpah hanya dengan nama Allah. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia melakukan kesyirikan. Jadi nggak boleh demi Rasulullah, demi langit, demi bumi, demi Ka'bah. Nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Berbeda dengan Allah, kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, nggak apa-apa. Bil wal ashri, demi masa. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan waktu duha. Itu Allah. Tapi kalau kita nggak boleh bersumpah dengan makhluk. Demi gunung, demi Rasulullah, demi Ka'bah, demi langit, nggak boleh. Kita boleh bersumpah dengan nama Allah dan sifat-sifat Allah. Misalnya, ya, biizzatillah, dengan kemuliaannya Allah. Demi kemuliaan Allah, demi Allah. Ya, birrahman, demi ar-Rahman, itu boleh. Pokoknya dengan Allah boleh, tapi dengan selain Allah tidak boleh. Ya, itu tentang masalah sumpah. Apa sih sumpah itu? Sumpah adalah ini al-halaf, di mana huwa ta'kidul amri bi dzikril mu'azzam. Sumpah adalah meyakinkan perkara, menguatkan perkara dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Ya. Wallahi, demi Allah. Karena Allah kan diagungkan. Tetapi nggak boleh dengan yang selain itu. Karena kalau kita bersumpah dengan sesuatu, artinya sesuatu itu agung,
Demi Allah, berarti agung gitu kan. Kalau kita demi Rasul, nah itu nggak boleh. Karena ini pengagungan harus diberikan kepada Allah saja. Makanya kita nggak boleh bersumpah dengan sumpah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumpah harus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, demi Ar-Rahman, demi kemuliaan Allah. Itu boleh dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Adapun bersumpah menurut ulama fikih adalah ta'kidul amri bi dzikri ismillah au sifatin min sifatihi. Yaitu menguatkan perkara dengan menyebutkan nama Allah atau sifat-sifat Allah. Enggak boleh selain itu, ya. Bagaimana hukum orang yang bersumpah dengan selain nama Allah? Ajma'al ulama'u ala tahrimil halif bi ghairillah. Para ulama berijma' sepakat tentang keharaman bersumpah dengan selain nama Allah. Qala Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Al-Imam Ibnu Abdul Bar, semoga Allah merahmati beliau. Beliau berkata, la yajuzul hilf bi ghairillah fi syai'in minal asya. Tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Suatu apapun tidak boleh. Ya, wala halin minal ahwal, dan tidak boleh bersumpah dengan keadaan di antara keadaan-keadaan. Akan tetapi sumpah harus dengan nama Allah saja. Wa hadza amrun mujma'un alaihi, dan ini adalah perkara yang diijma'i oleh umat ini. Perkara yang sudah final, ya, sudah disepakati, sudah berakhir, nggak boleh digugat lagi. Bahwa bersumpah dengan selain nama Allah ini adalah kesyirikan dan sepakat para ulama tentang hal itu. Ya. Terus yang qasimul halaf bi ghairillah ila qismain. Bersumpah dengan selain Allah itu ada dua macam. Kemungkinan yang pertama itu syirik besar. Ini kemungkinan yang pertama. Syirik besar. In halafa bi makhluqin wa 'azzamahu ta'dhiman musawiyan lil khaliq. Jika orang bersumpah dengan selain nama Allah, yang mana dia mengagungkan sesuatu tersebut seperti pengagungan kepada Allah, maka ini syirik besar. Demi Nyi Loro Kidul misalnya. Atau demi apa gitu. Tujuannya mengagungkannya seperti mengagungkan Allah. Demi Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya. Syekh Abdul Qadir Jailani orang yang mulia, tidak diragukan lagi. Beliau insyaallah min auliyaillah. Tapi kalau misalnya ada orang bersumpah pakai namanya Syekh Abdul Qadir Jailani, misalnya kalau ada ya, dan insya Allah nggak ada, mudah-mudahan nggak ada. Tapi kalau ada, nggak boleh. Kalau niatnya mengagungkan, seperti mengagungkan Allah, maka bisa syirik besar. Yang kedua syirik kecil, yaitu bila in lam yaksud atau lam yuksad ta'zimul khalq atau ta'zimul makhluk. Kalau tidak diniatkan mengagungkan makhluk, ya cuma sekedar menyamakan dari segi lisan saja. Dari segi lisan saja. Tapi hatinya tetap Allah yang ya tinggi, nggak ada yang bisa menandingi Allah. Maka ini syirik kecil kalau yang seperti ini. Itu ya. Jadi sekarang dosanya besar mana? Seorang ya bersumpah dengan nama Allah, tapi dia berdusta di dalamnya. Ada orang bersumpah pakai nama Allah, ternyata bohong dia. Berarti kan dia berdusta atau bersumpah dengan nama Allah dalam hal kedustaan. Misalnya ada orang bersumpah, saya bersumpah, ya, demi Allah. Misalnya ada orang ketangkep, dia itu maling ketangkep. Setelah ditangkep, mohon maaf bukan maling ya, orang biasa ini. Bersumpah dengan selain nama Allah. Oh, oke. Contohnya adalah ada orang yang dia ini maling, pencuri, ditangkap sama warga. Terus dia bersumpah, demi Allah Pak, saya ini nggak mencuri Pak. Padahal dia benar-benar mencuri. Dia bersumpah pakai nama Allah. Demi Allah, pemilik langit dan bumi. Demi Allah, Tuhan sekalian alam ini, semesta ini. Saya nggak mencuri Pak. Padahal dia mencuri. Berarti dia
berdusta dalam sumpahnya. Dia memakai nama Allah, tetapi dia berdusta. Ini dosa besar. Tapi bukan syirik. Ya, karena dia tidak menyekutukan Allah. Dia bersumpahnya pakai nama Allah. Saya bersumpah, Pak, demi Allah, saya tidak mencuri. Demi Allah, Pak, saya nggak mencuri. Padahal dia mencuri. Berarti dia kan bersumpah pakai nama Allah, tapi dusta. Ini dosa besar, tapi nggak sampai syirik. Ada yang model nomor 2. Ada orang baik-baik dalam artian nggak mencuri. Kebetulan waktu ada orang mengejar pencuri, ini orang bajunya sama dengan bajunya pencuri. Sama-sama merahnya misalnya. Maka ditangkap nih. Dikira pencuri, padahal nggak pencuri. Ditangkap, ayo kamu ngaku, kamu yang mencuri kan? Terus dia ngomong, demi Rasulullah Pak, demi Allah, demi Rasulullah, demi Ka'bah Pak. Saya nggak mencuri Pak, demi Ka'bah, demi langit, demi Rasulullah saya nggak mencuri. Memang dia jujur, dia memang nggak mencuri. Tetapi ini dosanya lebih besar daripada yang pertama. Mengapa? Karena dia melakukan kesyirikan. Dia bersumpah dengan pakai nama selain namanya Allah. Ini syirik. Yang nomor 2 ini. Sedangkan yang pertama tadi itu dosa besar. Tapi nggak sampai syirik. Sedangkan kaidah umum mengatakan bahwa dosa syirik, ya, meskipun syirik kecil itu lebih besar daripada maksiat yang besar. Jadi ya, itu secara umum, tapi secara tafsil ya beda lagi nanti. Tapi secara umum memang gitu. Syirik kecil ini lebih besar dosanya daripada maksiat. Ya, tadi kan berbohong itu maksiat. Tapi dia nggak menyekutukan Allah. Tapi kalau orang yang nomor 2 tadi, dia jujur dalam sumpahnya, tapi pakai nama selain Allah, maka ini syirik. Maka hendaklah kita berhati-hati. Lah orang itu kalau bersumpah memakai nama Allah, demi Allah, ya, terus dia bersumpah dalam kebaikan misalnya, maka harus ditunaikan. Maka harus ditunaikan sumpahnya tadi itu. Kalau sampai melanggar sumpah, maka harus membayar kafarot. Ya. Dan kafarohnya orang yang melanggar sumpah, Allah katakan dalam surat Al-Maidah ayat 89. Jadi surat Al-Maidah ayat 89 ini kafarot bagi orang yang melanggar nazar atau melanggar sumpah. Kafaratul nazar, kafaratul yamin. Ya, kafarat bagi orang yang melanggar nazar sama dengan kafarat orang yang melanggar sumpah. Jadi kalau ada orang bersumpah terus ternyata tidak ditepati sumpahnya itu, dilanggar sumpahnya itu. Atau seorang yang nazar terus dia tidak menepati nazarnya, maka wajib bayar kafarat. Nah, kafaratnya itu apa? Orang yang melanggar nazar dan sumpah. Allah katakan dalam surat Al-Maidah, fakaffaratuhu it'am asyarati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum. Ya. Kafarat orang yang bersumpah terus dilanggar atau nazar terus dilanggar, yang pertama adalah it'am asyarati masakin, memberi makan 10 orang fakir miskin. Itu kafaratnya. Au kiswatuhum, atau memberi 10 pakaian untuk memberikan pakaian untuk 10 fakir miskin. Memberi pakaian untuk 10 fakir miskin. Itu atau pakai itu yang nomor 2. Atau yang nomor 3, au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Dikasih Allah 3 pilihan. Kalau ada orang melanggar sumpah, melanggar nazar, tidak berhasil ditepati, maka wajib bayar kafarat. Kafarat yang pertama, ini pilihan, disuruh milih. Terserah milih yang mana. Ngasih makan, ya, ngasih makan 10 orang fakir miskin, atau ngasih pakaian untuk 10 orang fakir miskin, atau memerdekakan budak. Pilihannya 3, karena lafadznya pakai au. Alternatif, silakan pilih yang mana. Pilih satu di antara 3 ini. Fa illam yajid, kalau nggak bisa, fasiyamu thalathati ayyam, maka dia harus puasa 3 hari sebagai kafarat. Kalau dia nggak mampu 3-3-nya, maka dia bayar kafaratnya pakai puasa 3 hari. Itu ya, jadi intinya ini hadis yang nomor 19 ini tidak panjang. Hadisnya sedikit, yang intinya kita dilarang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kalau kita bersumpah menggunakan nama selain Allah.
Ya, kalau sumpah pakai nama Allah. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia melakukan amalia kekafiran dan kesyirikan. Hendaklah kita bertobat kepada Allah dan tidak melakukan itu. Itu ya hadis yang ke-19, tidak panjang lebar, sedikit hadisnya. Ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.